Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita bakal ngobrol panjang banget nih, tapi tetap santai. Dan juga kita akan membahas soal etika profesional informatika. Kasus yang bakal kita bahas kali ini yaitu ada kasus peretasan Twitter tahun 2020. Nah, waktu itu sempat bikin dunia digital geger, bukan cuma karena akun yang diretas, itu akun tokoh besarnya, tapi juga karena cara penetasannya yang tidak biasa. Kasus ini menarik karena melibatkan social engineering, kelemahan sistem internal, dan juga cermin penting soal etika profesi di dunia teknologi informasi. Bersama saya Firdaus Firmansyah dan saya Rizal Iskandar, saya Nora Frika Hasan, Saya Syahdur Ramadan Sarasa. Ya, saya Rosman. dan kita akan membahas dari awal sampai akhir. Jadi tetap dengerin dengan santai guys, dan juga di sini. Oke, kita mulai dari Oke, jadi menurut aku kasus ini itu pas banget dibahas dalam matkul etika profesional karena kelihatannya ini sepele, cuman dampaknya itu sangat besar banget ya bagi kita semua. Nah, ini juga jadi salah satu bukti ya kalau ancaman keamanan itu nggak selalu datang dari kode atau sistemnya sendiri, tapi bisa dari manusia. Oke, biar untuk nih, coba kita mulai dari kronologinya dulu kali ya. Naura, bisa nggak dijelasin secara lengkap? Oke, jadi kasus ini itu terjadi bulan Juli tahun 2020 yang dimana itu udah 5 tahun lalu ya kasusnya. Jadi awalnya itu publik itu mulai curiga karena akun-akun Twitter tokoh-tokoh terkenal kayak Elon Musk, Bill Gates, terus juga Barack Obama, sampai kayak perusahaan-perusahaan besar itu tiba-tiba nge-tweet hal yang sama. Jadi isi tweetnya itu kayak minta orang buat ngirimin Bitcoin dengan janji uangnya itu bakal digandain. Nah, karena tweet itu tuh dikirim dari tokoh-tokoh besar kayak Barack Obama, Elon Musk, jadi beberapa orang tuh kayak tanpa mikir panjang langsung ngirimin Bitcoin itu. Nah, jadi karena kan ya balik lagi karena itu kan datangnya dari akun resmi dan terverifikasi ya, jadi banyak orang yang langsung percaya tanpa mikir dulu gitu. Padahal biasanya tuh akun-akun itu dipakai tuh buat hal penting, bukan buat penipuan gitu nggak sih? Nah itu, jadi dalam waktu singkat pelaku itu berhasil ngumpulin dana yang lumayan besar, tapi yang bikin kasus ini itu makin serius dan digaris bawahi itu ternyata pelaku itu tuh punya akses ke sistem internal Twitter, bukan cuma 1-2 akun. Nah jadi kan orang kan bertanya-tanya kok bisa sih dia itu nge-tweet di akun tokoh-tokoh besar gitu loh, kayak gitu. Oke, berarti ini bukan sekedar akun yang di atas pakai password yang bocor aja kali ya? Iya, ini udah level admin internal sih, yang artinya tuh sistem keamanan dari dalamnya udah kena gitu, dari dalam Twitter ini udah kena. Oh, oke. Nah, sekarang kita masuk ke inti serangannya nih, social engineering. Coba, Roman bisa dijelasin nggak teknik yang dipakai pelakunya itu apa? Oke, baik. Nah, jadi di sini tuh pelakunya tuh nggak nyerang lewat celah
hal teknis duluan. Mereka justru nyerang si manusianya ini. Jadi pelaku tuh ngumpulin data karyawan di Twitter semuanya lewat LinkedIn, media sosial, bahkan sumber-sumber publik lain, mungkin Instagram atau email. Nah, after that, mereka langsung menyamar sebagai staf IT internal Twitter dan mulai menghubungi karyawan-karyawan itu lewat telepon. Jadi di sini tuh mereka nggak nyerang teknisnya, tapi mereka langsung menjadi atau menyamar sebagai staf IT dari si Twitternya itu. Makanya kebobolan itu bisa langsung dari sistemnya manusianya terletas, bukan hanya akun-akunnya. Berarti yang bikin kelihatan legit ya, yang bikin kelihatan wow lancar gitu ya. Iya, jadi mereka tuh pakai istilah teknis kayak bicara formal, bahkan bikin skenario darurat, misalnya bilang akun kamu bermasalah atau akses kamu perlu diverifikasi sekarang. Nah, jadi di kondisi kayak gitu, apalagi lagi kerja remote, karyawan bisa panik dan ya udah nurut aja tanpa mikir panjang kayak gitu. Ngeri banget sih, karena yang diserang tuh kayak langsung psikolognya gitu, langsung psikologinya. Iya, dan sering kali juga orang merasa oh ini dari internal dan sendiri jadi aman gitu. Kadang kita merasa karena dari orang terdekat ataupun orang internal jadi kayak aman gitu. Oke, jadi intinya manusia jadi tak terbesarnya ya. Betul, secanggih apapun sistem itu, kalau manusianya itu dimanipulasi, ya cukup. Oke, menurut kalian nih, situasi kerja waktu itu kan nggak sih? Baru banget sih, waktu itu kan lagi pandemi COVID-19 ya. Banyak karyawan yang kerja dari rumah, jadi komunikasi internal juga jadi nggak seketat pas di kantor gitu, dan nggak seintens pas di kantor, dan bisa jadi ada miskomunikasinya. Biasanya bisa langsung nanya ke rekan sebelah kerja, jadinya pas remote ini jadinya tuh rada ribet dan verifikasi jadi lebih ribet lagi. Dan rasa terisolasi itu tuh yang bikin kayak apa ya, orang tuh lebih gampang gitu percaya sama orang yang mampu dari internal. Benar, belum lagi juga soal akses. Masih ada karyawan juga yang punya akses adminnya cukup besar, padahal sebenarnya mah juga. Berarti bisa dibilang prinsip less privilege ini nggak diterapkan secara benar dan maksimal. Oke. Sekarang kita masuk ke etika profesional informatika. Risma, gimana pandanganmu? Kalau menurut saya mah ya, kalau dilihat dari etika profesi, perusahaan teknologi itu punya tanggung jawab moral buat melindungi data dan sistemnya. Dan Twitter itu platform global kan, dipakai pejabat negara, jurnalis, dan masyarakat luas. Jadi ya mau nggak mau kelalaiannya itu bakal berdampak besar gitu loh buat kita yang makainya. Sebenarnya juga sebenarnya bukan cuma soal kerugian uang doang. Iya, ini juga kayak soal kepercayaan publik itu sih. Etika profesional itu bukan cuma patuh aturan, tapi juga menjaga amanah penggunanya. Kalau percaya rusak sih susah dibalikin. Oke. Berarti dari sisi sosial itu dampaknya apa sih kira-kira? Nah, yang paling jelas dan bisa dilihat sama orang itu mungkin kepercayaan publik jadi turun drastis ya, kayak orang jadi mikir, aduh kalau Twitter aja bisa diretas, gimana platform lain? Nah, ini yang bikin orang jadi waspada, jadi kayak gue makin takut nih buat sosial media, nanti data-data gue semacam itu yang
bikin sosial itu orang-orang jadi makin turun kepercayaannya seperti itu. Dan juga selain kepercayaan, bahaya lainnya itu kan akun Toko itu juga bisa dipakai untuk menyebarin hoax ataupun kayak isi manipulasi opini juga kan. Ini kalau ini kejadian pas ngomong politik ya, waduh, dampaknya Jadi bisa ya, lebih parah lagi karena yang ada dibilang bisa nyebarin hoax, manipulasi opini, jadi bisa saling menjatuhkan satu sama lainnya antara tokoh-tokoh tersebut. Oke, kalau soal tanggung jawab nih, kira-kira siapa yang paling besar? Perusahaan mereka yang ngatur sistem akses dan pelatihan keamanan, jadi mereka yang tanggung jawab paling besar. Tapi sebenarnya individu IT ini itu juga punya tanggung jawab yang etis buat lebih kritis dan juga waspada lagi kan setelah kejadian ini. ya, tapi kita juga harus lihat sih kalau ini tuh bukan kesalahan perorangan, tapi ini tuh kesalahan sistemik. Jadi bukan satu orang aja, semua di sini ya salah gitu. Ya makanya budaya etika dan keamanan itu penting banget, bukan cuma aturan yang tertulis doang gitu sih. Sebagai mahasiswa IT, kira-kira apa sih pelajaran yang penting dari kasus kita sekali? Menurut saya sih jangan cuma fokus jago coding aja sih. Terus juga etika dan tanggung jawabnya itu juga sama pentingnya juga, jangan lupakan hal itu yang itu sepele cuman dampak dan pengaruhnya itu lumayan besar. Melanjutnya juga lama tadi, karena kita tuh nggak pernah tahu satu kesalahan kecil yang kita buat bisa aja dampaknya secara nasional bahkan ke global. Jadi hal kecil tuh sesuatu yang tetap harus kita perhatikan juga seperti itu. Dan itu di dunia kerja nanti kita bukan cuma pegang sistem doang, kita juga pegang kepercayaan orang lain, dengan Betul, kita betul. pegang keamanan, sistem keamanannya dan lain-lainnya. Oke, dari pembahasan yang kita udah bahas kali ini, berarti bisa disimpulkan ya kalau misalkan kasus peretasan filter tahun 2020 ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal social engineering, etika profesi informatika, dan juga tanggung jawab moral. Kasus ini mengingat kita bahwa sistem secanggih apapun tetap tergantung pada manusia yang mengelolanya. Buat kita sebagai seorang profesional ini menjadi pelajaran penting bahwa sebuah teknis harus sejalan dengan etika dan integritas. Oke, terima kasih ya buat teman-teman Laura. Ya sama-sama Mas Daus, terima kasih udah sedia buat kita. Mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, teman-teman. Bye-bye.